ya suaranya. Wa waslu ma bidil hurubi mubdilu im'alaha wa qad yubaqal amalu. Menyambungkan huruf ma dengan inna itu nanti inna itu akan batal beramal. Nah, di sini saya kembali mengoreksi isi dari Al-Quran. Ada yang keliru dalam tulisan, karena dari semenjak abad keempat sampai abad sekarang, sekitar 13 abad yang lalu, itu Al-Quran belum ada yang mengoreksi. Saya berusaha mengoreksi, barangkali bisa bermanfaat bagi semuanya. Itu ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-19. Surat Ar-Ra'd ayat ke-19 di situ menyebutkan afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq. Afamay ya'lamu, apakah ada orang yang tahu? Artinya ini, bahwa sesungguhnya sesuatu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah hak, benar adanya. Itu artinya. Kemudian kalau di dalam kaidah ilmu nahwu, kaidah ilmu alfiyah, itu anama, kalau yang ada di Quran sekarang yang sampean baca, yang saudara-saudara baca itu namanya itu ma dengan ma itu digandeng. Yang sebenarnya ma itu harus dipisah. Jadi ana kemudian ma dipisah, unzila baru ditulis. Itu caranya begitu. Kenapa harus dipisah? Karena ma unzila ilaika min rabbika ini sebagai isimnya ana. Kalau isimnya anak itu ma unzila ilaika min rabbika, kemudian al-haqu itu kedudukannya sebagai khobar. Jadi anama itu harus dipisah antara ana dengan ma. Ini ayat-ayat yang seperti ini sudah saya sebutkan kekeliruan yang dulu itu, seperti fa'amali hadar rasul, kemudian fa'amalil ladzina kafaru, itu semua sudah saya luruskan. Seperti fa'amalil ladzina kafaru fa'amali haulail qaumi la yakadzuna, itu semua sudah saya luruskan. Yang mana mama itu harus bisa, dan lamnya itu harus bergandengan dengan kalimat sesudahnya. Nah, kalau ini adalah masalah ma yang ma ismiyah, itu coba hanya ma ismiyah ini, mau silai dalam ma ismiyah yang mana tadi saya sebutkan. Anak itu harus mempunyai isim dan harus mempunyai khobar. Kalau tidak dimasuki ma. Tapi kalau anak dimasuki ma, itu tidak harus mempunyai khobar. Sedang di sini di ayat yang ke-19 surat Ar-Ra'd ini, ma-nya itu harus dipisah. Karena ma itu isimnya ina. Sedang al-haqu itu adalah khobarnya anak. Jadi anak ma'unzila ilaika min rabbika al-haqu. Itu begitu. Jadi anak sedune barang, anak ma sedune barang, unzila kanten turunaken apa ma ilaika maring sira Muhammad, mirrobika saking pangeranmu Muhammad al-haq
al-haqqu, itu al-haqqu menjadi khobarnya anna. Itu begitu. Ya barangkali bisa dipahami. Itu dalilnya tadi itu wa aslu ma bidil hurufi mubtilu imalaha wa qad jubaqal amalu dalam alfiah itu. Jadi menyambungkan ma dengan ina atau dengan ana itu nanti ana itu tidak bisa beramal. Sedang di dalam surat ini, di dalam ayat ini itu ana harus beramal. Kenapa harus beramal? Karena ada khobarnya di sini. Al-haq menjadi khobarnya. Berarti ma yang tertulis di Al-Quran tersambung itu harus dipisah dengan ana. Itu begitu. Ya, kemudian berikutnya di dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl juga disebut itu. Surat An-Nahl ayat ke-95. Di situ ayat ke-95 itu menyebutkan innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu kalau ada kata-kata innama di dalam Al-Quran yang tepat dengan kaidah nahu hanya satu, tapi yang lain itu keliru. Ini kata-kata innama indallahi itu harus antara inna dengan ma itu harus dipisah karena inna itu harus beramal, mempunyai khobar yang pasti itu harus mempunyai khobar. Inna ma sedune barang indallahi in dalam sandinge Gusti Allah huwa iku utawi ma ini huwa menjadi khobarnya inna. Kalau innama maknya digandeng itu nanti huwa tidak bisa menjadi khobar. Bisa keliru cara menurut aturan ilmu nahu atau menurut aturan kaidah alfiyah. Makanya di sini innama harus antara inna dengan ma itu harus dipisah. Innama indallahi huwa khairul lakum. Innama sedune barang, sesungguhnya sesuatu yang ada di sisi Allah itu khairul lakum, lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui. Maksudnya berarti apa? Sesuatu yang ada di samping Allah, sesuatu yang ada bagi Allah itu banyak sekali. Semua yang kita rasakan, yang semua yang kita nikmati semua adalah apa-apa yang di sisi Allah yang diberikan kepada kita. Itu begitu. Kebaikan itu yang diberikan kepada kita yang harus kita manfaatkan, yang harus kita gunakan. Itu maksudnya innama indallahi khairul lakum. Seperti apa saja sudah, seperti tumbuhan, seperti apa itu angin umpamanya kan bisa menyegarkan tubuh, angin segar pagi hari itu kan terus agak bisa menyegarkan tubuh, itu kan milik Allah. Angin itu bisa membuat sehat badan, itu yang dimaksud innama indallahi huwa khairul lakum. Itu tadi. Jadi wa asluma bitil hurufi mubtilu imalaha wa qad jubaqal amalu. Jadi menyambungkan dengan kalimat inna itu nanti tidak bisa beramal. Sedang di ayat ini inna itu tidak boleh, tidak harus beramal. Seperti innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sudah cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.